Siap-siap untuk para keluarga penerima manfaat, bantuan PKH maupun BPNT yang sedang menunggu pencairan bantuan PKH maupun BPNT di tahap selanjutnya. Bagi yang cair lewat KKS, berarti PKH-nya untuk periode September-Oktober atau tahap 3 dan juga BPNT-nya tahap 4 untuk periode September-Oktober 2023 dan juga yang lewat pos untuk periode Oktober, November, Desember 2023. Nah, bagi KPM yang memiliki kartu keluarga dan juga kartu KKS dengan ciri-ciri berikut ini, siap-siap bahwasanya saldo bantuannya akan Rp0 atau tidak akan cair lagi ya jika memiliki KK dan kartu KKS dengan ciri-ciri berikut ini. Ini merupakan aturan terbaru. Nah, apa saja penyebabnya dan bagaimana ciri-cirinya akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sambil menanti pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap berikutnya bagi yang lewat kartu KKS maupun yang lewat pos. Kalau yang lewat KKS berarti untuk PKH-nya tahap 3 periode September-Oktober. Dan untuk BPNT-nya berarti untuk tahap 5 ya, September-Oktober 2023. Dan yang lewat pos berarti untuk periode Oktober, November, Desember 2023. Baik PKH-nya maupun BPNT-nya tahap 4. Nah, tidak semua KPM PKH ini nanti akan cair bantuannya di tahap berikutnya. Nah, dengan aturan-aturan terbaru saat ini. Nah, berikut ciri-ciri KPM PKH yang memiliki kartu keluarga dengan ciri-ciri berikut ini dan juga kartu KKS dengan ciri-ciri berikut ini. Nah, ini yang nanti saldonya akan Rp0 ya. Siap-siap, jangan kaget. Nah, ini akan ada banyak sekali ya KPM yang nanti mungkin akan terisi saldo hanya Rp0 ya. Artinya tidak terisi saldonya atau tidak cair lagi. Dan juga yang lewat Pos Indonesia. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, karena hari ini sudah masuk bulan September 2023 dan sudah masuk di pertengahan, yakni tepatnya tanggal 16 September 2023. Nah, bulan ini setiap bulannya itu ada agenda dari Kementerian Sosial terkait mengenai verifikasi ketidaklayakan peserta bantuan sosial atau warga yang sudah masuk DTKS. Nah, semua yang masuk di DTKS itu akan diverifikasi layak tidaknya di setiap bulannya. Jadwal penidaklayaan atau pelayaan warga yang masuk DTKS baik penerima PKH, BPNT, PBI, dan bantuan Kementerian Sosial yang lainnya. Karena banyak ya jenisnya bantuan dari Kemensos yang dari DTKS, misal ada permakanan, kemudian ada bantuan YAPI, yatim piatu, ada juga bantuan untuk RST, Rumah Sejahtera Terpadu, dan dulu banyak ya bantuan-bantuan seperti BLT minyak goreng, kemudian BLT BBM, namun memang itu hanya sementara ya. Kalau yang reguler, itu yang masih tetap berjalan, adalah bantuan PKH, BPNT, kemudian PBI. Nah, jadi setiap bulannya, setiap tanggal 15 hingga 1 hari sebelum hari atau tanggal terakhir di bulan tersebut,
Kalau bulan ini September sampai tanggal 30 berarti sampai tanggal 29 September. Nah, pemerintah daerah itu berhak untuk melakukan verifikasi kelayakan dan ketidaklayakan para penerima bantuan sosial ya. Nah, di sini saya rangkum ada 15 alasan ya bahwa seseorang bisa ditidaklayakkan dari penerimaan bantuan baik PKH, BPNT, PBI dan bantuan yang lainnya dari Kementerian Sosial. Nah, catatan di sini ada catatan penting bahwasanya seseorang atau keluarga penerima manfaat itu bisa ditidaklayakkan dengan beberapa alasan. Nah, ini ada beberapa alasan yang jika ditidaklayakkan karena alasan tersebut itu akan mengeluarkan seluruh keluarganya itu dari DTKS. Kalau sudah dikeluarkan dari DTKS, artinya semua bansos itu akan terhapus semuanya secara otomatis ya. Nah, beberapa alasan, ini ada beberapa yang terbaru dengan kebijakan dari pusat tentunya. Nah, kemarin itu ada berita bahwasanya Kementerian Sosial bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga seperti Kemenkumham, ya, AHU, Administrasi Hukum Umum, kemudian bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kemendagri. Nah, ini terkait mengenai data para penerima manfaat bantuan sosial ini yang dinonaktifkan ya atau terhapus secara otomatis karena beberapa alasan dengan kebijakan-kebijakan terbarunya. Nah, diantaranya adalah bahwasannya ada keluarga yang di dalam satu kakak itu, entah itu anak atau suami, itu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja atau mungkin karyawan yang gajinya sudah di atas upah minimum kabupaten kota ya. Dan upah minimum kabupaten kota itu setiap daerah berbeda-beda ya. Nah, itu yang mengakibatkan bantuannya langsung terhapus semuanya secara otomatis. PKH nggak dapat, BPNT nggak dapat, PBI nggak dapat. Nah, itu ya. Kemudian untuk alasan yang lain itu banyak ya. Karena memang keluarga tersebut sudah mampu. Kemudian ada yang jadi PNS, TNI atau Polri. Nah, kemarin juga ada temuan ya bekerjasama dengan Kemendagri. Di situ ditemukan adanya KPM yang ternyata ada mungkin yang anaknya baru diangkat PNS, TNI atau Polri, dan ini masuk ke alasan ketiga, yakni keluarga PNS, TNI atau Polri, atau mungkin suaminya itu bisa. Kemudian alasan berikutnya pensiunan PNS, TNI atau Polri, ini nggak boleh juga. Kemudian yang kelima, alamat tidak ditemukan. Keenam, perangkat desa. Ketujuh, sudah menerima BLT dana desa. Kedelapan, menolak terima bantuan sosial. Kesembilan, bantuan sosial ganda suami istri beda kakak. Berarti sudah menikah tapi kakaknya masih sendiri-sendiri. Nah, ini nggak boleh kalau kedua-keduanya sama-sama menerima bansos. Kemudian tidak layak bansos masih layak PBI. Ini bisa terjadi karena mungkin keluarga tersebut dari segi penghasilannya itu masih rawan atau rentan nanti bisa miskin kembali ya. Mungkin sudah agak sejahtera ya, tapi pendapatannya belum tentu atau belum pasti. Kemudian ganda bantuan sosial yang sama dalam satu kakak. Nah, ini misalnya suami dapat PKH, istrinya dapat PKH juga. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau satu kakak dapat PKH plus BPNT itu nggak masalah. Kemudian yang ke-12, orang yang sama beda nik dalam satu kakak. Nah, itu juga nggak boleh. Ke-13, hanya layak satu bansos. Nah, misal PBI saja atau mungkin BPNT saja. Mungkin PKH-nya sudah tidak layak karena tidak ada komponennya. Nah, itu hanya layak satu bansos ya. Kemudian tidak layak bansos masih layak DTKS. Nah, ini hampir sama ya kayak tadi. Mungkin sudah sejahtera ya, tapi masih rawan. Jadi masih rentan miskin ya. Penghasilannya mungkin masih belum menentu ya. Bisa saja sewaktu-waktu bisa jatuh miskin. Kemudian penghasilan bersumber dari negara. Nah, ini penghasilan bersumber dari negara berarti dapat gaji ya atau honor seperti ya pegawai honorer,
kemudian THL. Nah, itu nggak boleh juga ya di sini karena sudah dapat penghasilan dari negara. Nah, itu. Selain itu juga tadi sudah saya jelaskan yang gajinya di atas upah minimum kabupaten kota ya, itu juga langsung secara otomatis tidak layak mendapatkan bantuan atau bantuannya dihapus semuanya. Selain itu juga ada misal KPM yang dapat PKH, misal punya satu anak sekolah SMP, dan ini sudah terjadi ya, satu anak SMP misalnya, hanya komponennya satu itu saja, dan ternyata anaknya ini tidak terinput di Dapodik di sekolahnya, atau mungkin NIK-nya untuk anak tersebut belum teraktivasi di Dukcapil. Nah, itu bisa saja terjadi, misal bikin KK baru atau mungkin KTP baru. Nah, itu bisa saja ya. Jadi semuanya itu banyak penyebabnya ya, kenapa bantuannya tidak bisa cair. Dan pemilik KKS maupun pemilik KK yang memiliki ciri-ciri ya, yang sudah saya sebutkan tadi alasannya ya, itu akan berpotensi nanti saldo bantuannya itu 0 rupiah di tahap berikutnya, yakni September, Oktober ya, bagi yang lewat KKS. Ini berarti tahap 4 untuk PKH-nya, BPNT-nya tahap 5. Kalau yang lewat pos berarti untuk tahap 4, baik PKH maupun BPNT, untuk periode Oktober, November, dan Desember 2023. Nah, yang menidaklayakkan itu adalah pemerintah daerah yang melalui yang paling bawah itu langsung dari operator SIK-NJ yang ada di desa atau kelurahan. Tapi kalau dibiarkan di SIK-NJ ya, tidak layakkan jika memenuhi syarat tadi, ya bantuannya masih tetap dapat ya. Nah, itu ya. Jadi ya harus aktif juga ini ya untuk operator SIK-NJ. Kalau tidak dilaporkan dengan misalnya mengetahui ya ada yang memenuhi beberapa syarat tadi, ada 15 syarat tadi, jika di SIK-NJ dibiarkan ya bantuannya akan cair. Tapi kalau sudah tidak layakkan dengan 15 alasan tadi, nah bantuannya untuk tahap berikutnya dipastikan tidak akan cair lagi. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.